Shalom teman-teman semua, selamat datang di ibadah online GC Lewi Pondok Gede. Kami rindu untuk bersekutu bersama dengan teman-teman semua. Bagi teman-teman yang menonton ibadah ini menggunakan handphone, silahkan untuk notifikasinya di silent terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang menonton ibadah ini menggunakan laptop dan TV, boleh untuk handphonenya disimpan terlebih dahulu. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
sembah Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Ya Bapa, walaupun kami tidak bertatap muka langsung ya Bapa, tapi kami bisa merasakan hadirat-Mu dan beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Kau tutup bungkus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Halo teman-teman, apa kabarnya nih di rumah? Oke, kita sekarang mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Udah siap belum nih? Siap dong. Oke, ayo kita mulai. Ayo tepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
kita ulang semuanya dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Udah capek ya teman-teman? Kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kembali kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyi sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom teman-teman GC, GBI Lewi LPG. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik bukan? Hari ini Kak Lukas akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini mengubah hidup kami, menegur hidup kami, menjamah hidup kami. Tuhan Yesus, aku berdoa buat teman-teman GC dimanapun berada. Kalau mereka sakit, sembuhkan Tuhan dengan sempurna. Mereka lemah, diberikan kekuatan yang baru. Mereka yang mempunyai masalah, Tuhan angkat masalah itu. Hari ini kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali percuma. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan membuka Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Kakak ulang, Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Yuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tema pada firman Tuhan pada hari ini, hidup ini sebuah pilihan. Teman-teman pernah dengar lagu sekolah minggu yang cukup lama? Liriknya seperti ini kalau tidak salah. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Lirik lagu ini berkata, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar menuju kebinasaan, yang sempit menuju kehidupan yang kekal. Hidup ini sebuah pilihan, teman-teman. Pernah dengar dengan istilah kata free will?
kehendak bebas. Kehendak bebas untuk menentukan hidup kita, memilih yang baik atau tidak baik. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28 berkata, ketika manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah, mereka berkuasa atas binatang-binatang, hewan-hewan, ternak-ternak, dan atas semua alam semesta ini. Dan taklukkanlah itu. Dan manusia yang pertama diciptakan adalah Adam dan Hawa. Ketika Adam diciptakan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Adam, Adam, semua pohon di tempat ini boleh kamu makan, nikmati dengan sepuasnya. Adam mendapat karunia menikmati. Banyak pohon-pohon di sana. Pohon, mungkin ada pohon, ya pohon durian, pohon mangga, pohon rambutan, ada pohon anggur dan sebagainya, dan dinikmati sesuka Adam. Tuhan berpesan, tapi pohon pengetahuan baik dan tidak baik jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ini pesan Tuhan kepada Adam. Berjalannya waktu, mereka, Adam dan Hawa, berjalan-jalan di Taman Eden. Kejadian pasal 3 berkata, ada seekor ular yang paling cerdik dari antara binatang. Dan iblis memakai ular itu untuk menggoda Adam dan Hawa. Dan iblis itu memakai ular menggoda Adam dan Hawa. Dan ular itu berkata, Hawa, semua pohon itu tidak boleh dimakan, bukan? Hawa berkata, bukan ular. Semua pohon ini boleh kami makan. Tapi pengetahuan yang baik, tidak kami makan. Nanti kami akan mati. Ular berkata, enggak, sekali-sekali tidak akan mati, cobalah. Teman-teman, hati-hati dengan kata coba. Mungkin kita mencoba sesuatu yang kita pilih yang salah. Contoh, mungkin kita coba-coba bohonglah. Sekali-sekali bohonglah. 2 kali bohonglah. Kita coba-coba. Semakin lama kita terperangkap dengan dosa, kebohongan. Dan itu mengikat kita. Dan kita memilih yang salah. Hidup ini sebuah pilihan, teman-teman. Tidak kompromi. Adam dan Hawa telah memilih keinginan sendiri dan jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memakan itu, dia melihat dia telanjang. Dan dia tahu dia jatuh dalam dosa. Dan matanya celik dan dia melihat bahwa dia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan hari itu memanggil Adam. Adam! Adam! Di mana kau? Adam dan Hawa ketakutan, teman-teman. Tuhan berkata kepada Adam, apa yang kamu lakukan? Adam telah melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa tidak taat dengan perintah Tuhan. Adam dan Hawa memilih jalan yang salah. Tuhan kutuk Adam. Tuhan kutuk Adam. Tuhan berbicara, engkau akan berjerih payah lelah untuk mengusahakan tanah yang kamu akan olah untuk dimakan. Dan Hawa mendapatkan kutukan, engkau akan mengalami kesakitan yang luar biasa saat melahirkan. Dan ular dikutuk Tuhan, berjalan dengan perutnya. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden.
Ini sebuah pilihan yang sama. Bagi teman-teman, kita melihat bagaimana ayat ini berkata, Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Mengapa jalan tersebut dikatakan lebar? Dikatakan lebar karena memberikan kebebasan, memberikan peluang buat orang jatuh dalam dosa, buat orang buta rohani, sehingga dia bebas melakukan kejahatan dan dosa-dosa yang mereka miliki sepuasnya, sehingga mereka menuju kebinasaan. Teman-teman, kalau ini jalan yang salah, cepat kembali ke jalan yang benar. Iblis memberikan kesempatan membuka jalan lebar buat siapa saja yang masuk untuk bersama-sama dengan dia menuju kebinasaan kekal nanti. Dikatakan ayat berikutnya, Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa pintu sempit? Kenapa jalan itu sempit? Banyak orang yang menuju ke surga, banyak orang yang menuju ke kekekalan itu. Tapi juga kita harus menghadapi yang namanya tantangan dan penderitaan yang kita hadapi. Persoalan juga ada. Tapi kita percaya teman-teman, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tuhan akan menjaga hidup kita, supaya kita dibimbing dengan jalannya yang benar, dan kita masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia nanti. Ini penting buat kita untuk memilih jalan yang benar, jalan yang tidak benar. Sering kita dengar kata new normal. Pemerintah menyampaikan dengan kata new normal untuk memberikan buat masyarakat, untuk dia bisa mencari uang, bekerja, berusaha, berdagang, tetapi dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan disiplin. Ya, mereka ketika keluar dari rumah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu yang disampaikan. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengerti hal ini, mau milih yang mana? Mau pilih yang memang ikuti kata pemerintah atau tidak? Di Alkitab pemerintah juga adalah yang dipilih Tuhan. Nah, kalau kita ikuti kata pemerintah, memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, kakak pikir ini jauh dari segala apa yang menimpa kita, risiko-risiko kena virus itu. Tapi kalau orang yang tidak pakai masker, orang yang cuek, orang yang masa bodoh, ya, artinya dia juga mau menuju jalan yang lebar itu. Hidupnya sembrono, tidak mau ikuti aturan, pasti akan menuju jalan yang lebar itu, yang ternyata menuju kebinasaan. Kalau kita memilih ikuti protokol-protokol kesehatan hari ini, kita adalah orang-orang yang mengerti rencana Tuhan. Percaya teman-teman, kita harus memilih yang mana? Memilih yang hidup benar atau memilih hidup yang tidak benar? Itu sebuah pilihan. Banyak orang serba instan untuk melakukan sesuatu. Contoh yang sederhana, ketika orang menempuh jalur S1, kuliah
S1 dan S2 harusnya mengikuti S1 4 tahun, S2 2 tahun. Tapi ada orang yang melakukan serba instan dalam hidupnya. Serba instan dalam hidupnya dan bisa membeli sertifikat S1, S2, ijazah S1, S2. Tidak mau ikuti aturan. Nah, ini pilihan hidup. Buat teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari kita memilih jalan hidup ini sesuai dengan aturan Tuhan. Hidup yang benar, bukan hidup yang tidak benar. Mari teman-teman mulai disiplinkan. Kalau hari-hari ini teman-teman tidak pernah baca Alkitab, mulai baca Alkitab. Mulai baca Alkitab, mulai berdoa, banyak doa bersama Tuhan. Seringkali kita memilih yang salah. Banyak kita buka handphone, berjam-jam buka handphone, main game. Bukan kita banyak di kaki Tuhan berdoa, malah kita buang waktu stay di rumah ini untuk membuang waktu di luar Tuhan. Hari ini kalau di antara teman-teman ada yang melakukan itu, mari Tuhan membuka tangannya untuk kita bertobat, dan Tuhan mau menerima itu supaya kita dipulihkan Tuhan, supaya kita mengalami kasih Tuhan, hidup dengan jalan Tuhan. Saya mengajak teman-teman, kalau ada dosa dalam hidup teman-teman, mari cepat minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita. Mari teman-teman, lakukan ini. Hidup ini sebuah pilihan. Tuhan memerintahkan kita hidup bersama Tuhan. Lihat, Tuhan janjikan kalau hidup bersama Tuhan, ada damai, ada sukacita, ada hidup yang kekal ke sana. Tapi kalau kita pilih yang salah, ada kehancuran, ada kesusahan, ada kebinasaan di luar sana. Hari ini kakak mau berdoa buat teman-teman. Kau boleh angkat tangan kalau hari ini ada yang salah memilih hidupmu. Minta ampun sama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita memilih hidup bersama Tuhan, memilih ikut aturan Tuhan. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih kalau firman Tuhan menegur kami, membuka pikiran jiwa kami untuk kami memilih yang benar, bukan memilih yang salah. Kami memilih ikut aturan Tuhan, bukan mengikuti aturan kami, ikuti aturan dunia ini, bahkan mengikuti aturan si setan. Tapi kami mau Tuhan, mau bertobat, ampuni segala dosa kami. Kalau selama ini kami mengikuti, memilih yang salah dalam hidup kami. Kami banyak membuang waktu selama kami di rumah, main handphone, main game. Tuhan, ampuni. Pulihkan hidup kami. Juga mereka yang di rumah-rumah Tuhan yang angkat tangan. Pulihkan mereka. Pulihkan teman-teman. Supaya mereka diubahkan untuk memilih jalan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati keluarganya, orang tuanya, adiknya, kakaknya. Berkati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkannya melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda dengan nomor 740-169-7211 atas nama GBI Lewi Pondok Gede. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini. See you next week. God bless you.